Oke, kita mulai lanjut materi yang kemarin, bahwa ketika kita merangkai Zelio, ini Zelio, kita bisa menggunakan push button normally open atau normally off. Normally open, benar, atau normally close off. Di sini kita menggunakan normally open, ya. Itu merupakan salah satu trik ketika kita merangkai Zelio atau PLC. Kenapa kita pakai normally open? Agar saat pemrograman kita tidak bingung. Dari rangkaian ini kita bisa membuat kerja lampu nyala ketika push button ditekan, dan kerja lampu mati ketika push button, atau kerja lampu mati ketika push button ditekan. Jadi ketika ditekan lampu bisa nyala juga bisa, ketika ditekan lampu akan mati juga bisa. Itu semua tergantung dari program. Di sini dengan rangkaian seperti ini kita bisa membuat program seperti ini untuk membuat lampu nyala ketika ditekan. Bagaimana cara kerjanya? Jadi arus listrik dari fasa masuk ke sini. Karena push button ditekan otomatis nyambung. Karena nyambung maka arus listrik akan ke sini, akan menginputkan pada I6. Anggap saja karena programnya adalah I6 dan Q1 disambung, maka di dalam Zelio ini kayak ada, kamu bayangkan aja di sini ada kayak saklar yang bekerja berdasarkan I6, ya. Jadi ketika ini ditekan, push button ini ditekan, maka I6 dapat sumber, otomatis saklar bayangan yang kita imajinasikan di dalam Zelio aja di sini ada kayak saklar yang bekerja berdasarkan I6, ya. Jadi ketika ini ditekan, push button ini ditekan, maka I6 dapat sumber, otomatis saklar bayangan yang kita imajinasikan di dalam Zelio itu nutup, di program pun akan menjadi nutup. Karena nutup, maka listrik dari sini jalan menuju I1 pada Q1, kemudian keluar dari I2 sehingga lampu nyala, karena di sebelah sini dihubungkan dengan netral. Konsep lampu adalah ketika ada perbedaan tegangan, contoh fasa sama netral, disambung lampu. Sini fasanya 5 volt aja, sini 0 volt, itu udah bisa nyala, ya. Yang penting ada perjalanan arus, perbedaan tegangan. Nah, dengan rangkaian yang sama seperti ini, kita bisa membuat PLC lampu bekerja ketika tombol ditekan. Arusnya seperti ini, dan arus di program pun ketika I6 ditekan, maka arusnya dari ujung sini akan jalan ke sini. Nah, sehingga lampu akan nyala. Oke, udah paham sampai sini? Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau membuat ketika ditekan lampu malah off. Dengan rangkaian yang sama seperti ini, kita bisa membuat itu melalui programnya. Programnya kita ubah seperti ini. Ya. Di sini ini namanya inputan normally close, sama seperti push button, ada open ada close. Gimana sih perjalanan arusnya? Bagaimana perjalanan arusnya? Sebentar. Nah, kalau di program ini udah close, otomatis gambar saklar imajinasi kita di dalam Zelio ini udah nge-close juga. Otomatis I1 dan I2 udah nyambung, ya. Sehingga saat program ini dimasukkan ke dalam Zelio, walaupun push button ini belum ditekan, otomatis lampu ini akan nyala. Nah, ketika push buttonnya ditekan, dia akan justru mati. Kenapa? Karena aliran arus ke sini, masuk sini, di sini ditekan, masuk sini. Nah, sampai sini dia akan meminta, oke, kamu open.
Nah, open. Seperti ini ya. Sebelum terus di bagian programnya akan berubah seperti ini. Di sana open, di program juga akan berubah jadi open. Ininya akan membuka sehingga arus listriknya cuma sampai sini. Tadinya sebelum push button itu ditekan, I1 nggak akan dapat arus, akan berhenti di sini, maka saklarnya akan menutup. Otomatis saklar yang diprogram juga akan menutup. Saklar diprogram menutup, ada arus jalan ke sini sampai ke lampu. Nah, ketika saklar ini ditutup, otomatis bagian I1-nya akan close. Jadi akan ada arus yang mengalir seperti ini. Nah, ketika push button ini ditekan, dia nyambung. Di sini ada arus masuk ke I6. I6 memintakan saklar ini untuk membuka. Sehingga yang diprogram pun ikut membuka dan arus listrik nggak akan bisa sampai ke lampu. Cuma sampai sini. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas bahwa kuncinya adalah perangkaian push button di input I7, I6 dan I selanjutnya. Mouse itu sebagai on atau off sebaiknya dirangkai pada bagian normally opennya seperti gambar ini. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya pengunci. Jadi push button kan sistemnya harus ditekan terus untuk menyambungkannya. Contoh di sini, ketika push button I7 saya tekan, ini nyambung maka ke sini. Nah, otomatis di programnya karena I7 itu ditekan, maka I7 dapat sinyal sehingga yang tadinya open jadi close, sehingga lampu akan listrik akan mengalir ke lampu. Lampu ini nyala. Ini Q1, ini Q1. Nah, yang namanya di industri, motor atau lampu atau apapun akan bekerja dalam waktu yang lama. Kita nggak akan mungkin menekan push button terus menerus, sehingga ketika kita lepas, push buttonnya lepas, maka otomatis yang di I7 ini pun akan membuka dan listrik akan berhenti di sini. Lampunya akan mati. Nah, lampu akan mati. Gimana caranya biar lampu itu tetap nyala walaupun push buttonnya dilepas? Maka kita bisa menggunakan pengunci. Pengunci simbolnya sama seperti output, tapi bentuknya seperti input, seperti ini. Siap. Ketika push button I7 saya tekan, nah, I7 akan dapat sinyal. Di sini yang tadinya open akan close. Nah, otomatis listrik akan jalan sehingga lampu nyala. Ketika lampu nyala, Q1, karena pengunci namanya sama dengan output, Q1, ketika lampu nyala, pengunci yang tadinya open menjadi close. Jadi ada listrik juga yang jalan lewat pengunci. Kemudian push buttonnya saya lepas. Capek nih nekan push button terus, saya lepas. Ini di sini nggak ada listrik. Tapi kok lampu tetap nyala, gimana caranya? Ya karena lampu masih kondisi nyala, Q1 pengunci Q1 ini masih kondisi close, jadi otomatis listrik akan lewat penguncinya. Walaupun di daerah sini nggak ada listrik, nggak apa-apa. Walaupun di daerah sini nggak ada listrik, karena itu juga ditekan nggak masalah, karena listrik lewatnya Q1 ke lampu. Kalau kayak gini kita nggak akan bisa mematikan berarti, ya kan? Oleh karena itu kita butuh yang namanya tombol off. Saya gambarkan dulu. Oke. Nah sekarang tadi kan nggak bisa mati lampunya. Gimana cara mematikannya? Maka wiringnya tetap seperti ini, tapi programnya kita ubah. Tadi kan I6 belum ada, kita masukkan I6. Tapi posisinya di mana? Posisinya setelah pengunci dan dibuat close. Kenapa? Karena di sini open. Jadi nanti
perjalanannya seperti ini. Ketika tombol on kita tekan I7, maka arus akan jalan ke I7. I7 dapat arus, diprogram I7 close. Otomatis yang tadinya listrik cuma sampai sini, dia akan jalan lewat I7 sampai terus ke Q, sehingga Q1 nyala. I6 kok bisa lewat I6? Ya bisa, karena I6 pakainya normally close, ya. Ketika Q1 nyala, maka Q yang di bawah ini jadi close, Q pengunci. Nah, listrik lewat sini. Ketika push bottom on saya lepas, oke, saya lepas, otomatis I7 akan buka. I7 buka, maka sebelah sini nggak akan ada aliran arus listrik. Kenapa kok lampu tetap nyala? Dia lewat pengunci. Nah, sekarang gimana cara mematikannya? Kita tinggal menekan tombol off. Kalau tombol off kita tekan, tek, otomatis akan ada arus listrik dari ujung sini sampai ke I6. I6 yang tadinya sini kalau nggak ada listrik dia close, karena dia dapat listrik jadinya open. Maka karena I6 open, maka listrik di sini akan terputus. Dari I6 sampai ke lampu tidak akan ada listrik, sehingga lampu akan mati. Lampu mati, maka Q1 akan mati. Nggak akan ada listrik sampai ke sini. Oke. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu namanya kontak bantu. Jadi kontak bantu itu seperti output, tapi dia hanya ada di dalam Zelio, kayak memorinya Zelio. Ya pokoknya dia hanya ada di dalam Zelio, dia bekerja, tapi kita nggak bisa melihat dan kita nggak bisa memegangnya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua output, Q1 sama Q2. Nah, kontak bantu itu digunakan untuk apa? Untuk menyederhanakan output. Jadi dalam sebuah ladder diagram itu nggak bisa memiliki dua output. Contoh Q1, Q2, nggak bisa. Jadi terakhir harus selalu satu output. Atau mungkin kita bisa dengan mencabangnya di sini seperti ini. Ya. Contoh ini kan yang atas kita kasih Q1, yang bawah kita kasih Q2. Ketika I7 kita tekan, otomatis akan nutup listrik ke I7. I7 close. Maaf, ini I6 buat off. Saya kembalikan dulu. I7 close, listrik terus jalan lewat I6, Q1 nyala, Q2 nyala. Q1 nyala, maka di sini pengunci Q1 akan nyala juga close, sehingga ketika saya capek neken push bottom saya lepas, tapi output tetap jalan. Nah, selain dengan ini kita bisa menggunakan kontak bantu. Jadi ini adalah dua lampu yang berjalan bersamaan, on off-nya bareng. Nah, kalau kita menggunakan kontak bantu dalam pemrograman Zelio dan PLC itu selalu ada yang namanya rang. Jadi nanti di program itu ada kayak garis putus-putus. Nah, dalam satu rang itu hanya boleh ada satu outputan. Output. Di akhir hanya boleh ada satu output seperti ini. Kalau yang tadi jajaran output 2 seperti ini itu nggak bisa. Kecuali dicabangkan ke bawah, itu baru bisa. Bagaimana kalau kita menggunakan kontak bantu? Maka programnya akan seperti ini. Ini off-nya. Nah, di sini adalah kontak bantu M1. Di sini adalah penguncinya. Nah, kita bisa gambarkan di rang selanjutnya M1, maka Q1. Terus M1, maka Q2. Nah, jadi ketika ini push bottom
kalau kita programnya pakai yang kedua ini, ketika push button I7 saya tekan, dia nyambung, I7 dapat listrik. I7 dapat listrik, tak kasih nama I7 M1 I6. I7 dapat listrik, otomatis ini akan close. Karena dia close, maka akan ada aliran arus listrik ke sini sehingga M nyala, maka penguncinya nyala. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pengunci itu alamatnya sama dengan output. Output mana? Output yang akan dikunci. Di sini yang akan dikunci adalah M1, maka penguncinya juga harus M1. Ya. Jadi ketika saya capek neken push button, ini yang atas juga saya lepas. Di program push button sini saya lepas, otomatis listrik hanya lewat bawah, lewat pengunci. Ya, M1 nyala, maka M1 nyala, M1 yang di bawah pun ikut close. Otomatis Q1 nyala, Q2 nyala. Lah kalau mau off gimana? Ya tinggal tekan I6. Maka Q1. Terus M1 maka Q2. Nah, jadi ketika ini push button, kalau kita programnya pakai yang kedua ini, ketika push button I7 saya tekan, dia nyambung, I7 dapat listrik. I7 dapat listrik, tak kasih nama I7 M1 I6. I7 dapat listrik, otomatis ini akan close. Karena dia close, maka akan ada aliran arus listrik ke sini sehingga M nyala, maka penguncinya nyala. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pengunci itu alamatnya sama dengan output. Output mana? Output yang akan dikunci. Di sini yang akan dikunci adalah M1, maka penguncinya juga harus M1. Ya. Jadi ketika saya capek neken push button, ini yang atas juga saya lepas. Di program push button sini saya lepas. Otomatis listrik hanya lewat bawah, lewat pengunci. Ya, M1 nyala, maka M1 nyala, M1 yang di bawah pun ikut close. Otomatis Q1 nyala, Q2 nyala. Lah kalau mau off gimana? Ya tinggal tekan I6. Untuk mematikannya kita tinggal tekan I6. I6 kita tekan, maka I6 nutup, arus akan jalan ke I6. Nah, di sini I6 kan programnya close, maka dia akan jadi open. Otomatis listrik akan terputus di sini. Maaf, ikut gabus. Listrik akan putus di sini. Jadi listrik yang ke M1 akan terputus sehingga nggak ada lagi listrik yang ke M1. M1 nggak dapat listrik, matikan. Otomatis penguncinya juga jadi open. Nggak akan ada listrik yang jalan ke sini, jadi listriknya akan berhenti di gate sini saja. Nah, ketika M ini udah mati, M1 mati, maka M ini pun akan mati, akan membuka. Ini juga akan buka. Nah, seperti itu ya. Jadi minggu ini kita udah belajar soal pengunci sama kontak bantu. Nggak ada tugas, cukup nyimak video ini, video-video yang saya kirim. Terus terima kasih, mungkin minggu depan kalau saya mau ngasih tugasnya. Ya, salam. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.